wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saniatul Husni dengan nomor NIM 2014 050019. Pada tugas tafsir Tarbawi ayat ke-8 kali ini yaitu membahas tentang Quran Surah An-Nahl ayat 103 sampai dengan 105. Dosen pengampu Bapak Dr. Zulhadi MAG, program studi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tugas yang pertama yaitu hafalan ayat dari Quran Surah An-Nahl ayat 103 sampai 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanu arabiyyun mubin. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum azabun alim. Innama yaftaril kaziba allazina la yu'minuna billahi. Innama yaftaril kaziba la yu'minuna bi ayatillahi ulaika humul kazibun. Shadaqallahul azim. Baiklah, arti ayat berkata, walaqad artinya dan sungguh, na'lamu mengetahui, annahum sesungguhnya mereka, yaquluna mereka berkata, innama sesungguhnya, yu'allimuhu yang mengajarkan, maksudnya di sini Al-Qur'an, basyarun manusia biasa, lisan dengan bahasa, allazi orang-orang yang, yulhiduna artinya menuduhkan mereka, ilaihi kepadanya, a'jamiyun artinya a'jam atau frasa atau Arab biasa. Wahaza dan juga Al-Quran ini, lisanu artinya adalah bahasa Arabiyyum mubin, bahasa Arab yang nyata. Arti dari perkata ayat 104, innal lazina artinya sesungguhnya orang-orang yang, la yu'minuna artinya tidaklah mereka beriman, biayatihi dengan ayat-ayat dengan ayat-ayat Allah, biayatillah artinya dengan ayat-ayat Allah, la yahdiyahumu artinya tidak memberi petunjuk bagi mereka, la yahdihumullahu artinya tidak memberi petunjuk kepada mereka dari Allah, walahum dan bagi mereka, azabun artinya mendapat azab, alim artinya yang amat pedih. Arti perkata Quran Surah An-Nahl ayat 105 yaitu innama sesungguhnya, yaftari orang yang mengada-ada, al-kaziba artinya kebohongan, al-lazina artinya yang orang-orang yang, la yu'minuna tidak beriman, biayatillah artinya dengan ayat Allah, wa ulaika dan mereka itulah, merekalah, al-kazibuna artinya orang-orang yang pembohong. Jika diartikan secara keseluruhan, arti dari Quran Surah An-Nahl ayat 103 yaitu, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Nabi Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan atau bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam atau bahasa frasa.
Padahal ini, maksudnya ini di sini adalah Al-Quran, adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Sedangkan arti dari Quran surah An-Nahl ayat 104, sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, maksudnya ayat-ayat Allah di sini adalah Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Itulah arti dari Quran surah An-Nahl ayat 103 sampai 104 dan juga hafalan ayat. Lalu selanjutnya tafsiran ayat berdasarkan kitab tafsir Jalalain. Arti dari ayat dan sesungguhnya tafsirannya lafaz qad di sini menunjukkan makna tahqiq. Arti ayat lagi, kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya ia itu diajarkan kepadanya. Ditafsirkan dalam kitab, yakni Al-Quran itu, arti ayat lagi, oleh seorang manusia. Tafsirannya dimaksud adalah seorang pendeta Nasrani yang Nabi Muhammad SAW pernah berkunjung kepadanya, lalu Allah SWT menyanggah melalui firman-Nya. Arti ayat, padahal bahasa di sini ditafsirkan yaitu atau logat. Arti ayat yang mereka tuduhkan, tafsirannya mereka sangkakan. Arti ayat kepada Muhammad bahwa ia belajar daripadanya adalah bahasa ajam, sedangkan ini di sini ditafsirkan yakni Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab yang terang. Tafsirannya adalah memiliki kejelasan dan kefasihan. Maka mengapa bahasa ini diajarkan oleh orang asing? Lalu itulah tafsiran dari Quran surah An-Nahl ayat 103. Bagaimana tafsiran dari Quran surah An-Nahl ayat 104 sendiri? Arti ayat, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Tafsirannya yaitu azab yang menyakitkan. Begitulah tafsiran yang ada pada kitab tafsir Jalalain pada ayat 104 Quran surah An-Nahl. Selanjutnya Quran surah An-Nahl ayat 105, arti ayat, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Tafsirannya, yakni Al-Quran melalui tuduhan mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan manusia. Arti ayat, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Tafsirannya adalah pengertian taukid di sini disimpulkan dari pengulangan damir. Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang lain, yaitu berbunyi, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ngada saja. Itulah tafsiran dari kitab Jalalain dari Quran surah An-Nahl ayat 103 sampai dengan 105. Poin-poin yang dapat kita ambil di sini yaitu yang pertama yaitu Allah mengetahui ada yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW berbohong, maka Allah membuktikan dalam Al-Quran. Maksudnya di sini mereka mengklaim bahwa Nabi Muhammad belajar bahasa dari Al-Quran itu sendiri dari orang lain. Di sini disebutkan a'jam, perasa atau Arab biasa. Jadi mereka berpendapat bahwa bahasa yang ada dalam Al-Quran
dipelajari Nabi Muhammad dari orang lain. Di sini juga ditafsirkan yaitu seorang pendeta Nasrani. Padahal di ayat berikutnya, di lafaz berikutnya Allah menerangkan bahwa ayat ini atau Al-Quran sendiri itu merupakan bahasa yang berbeda atau Arab asli, yang mana memiliki kejelasan dan kefasihan di dalamnya. Maka dipertanyakan lagi kenapa masih ada orang yang salah menuduh kepada Nabi. Pada ayat 104 sendiri, artinya sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada ayat ini Allah memberikan kecaman kepada orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah atau kebenaran ayat-ayat Allah, maka akan diberikan azab yang pedih. Selanjutnya pada ayat 105, sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Ayat 105 ini merujuk kepada 103, ini mengenai bahasa dari Al-Quran itu sendiri. Jadi Allah menegaskan bahwa bagi orang yang mengada-adakan kebohongan, itu merupakan orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, seperti orang-orang yang menuduh kepada Nabi Muhammad pada ayat 103 tadi, maka Allah menetapkan mereka sebagai orang yang pembohong. Dalam ayat ini membahas tentang terkait dengan bahasa. Bahasa bisa menjadi identitas seseorang. Jadi di sini juga mempertanyakan tentang identitas Nabi karena mereka meragukan bahasa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi mengapa diambil ayat ke-8 ini mengenai bahasa? Karena ini merujuk kepada jurusan tadris bahasa Inggris, yaitu mengenai bahasa. Hal-hal yang perlu kita garis bawahi pada ayat ini yaitu a'jam, artinya bahasa Arab biasa. Yang kedua yaitu Arabiyyum mubin, artinya bahasa Arab yang nyata. Dan yang selanjutnya yaitu azabun alim bagi orang-orang yang tidak mempercayai ayat Allah. Dan terakhir ditetapkan bahwa orang yang mengada-ada tersebut adalah orang-orang yang pendusta yang tidak mengikuti atau tidak mempercayai ayat-ayat Allah. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.